Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Dedi Wahyono di channel YouTube Kisah Misteri Pendakian. Dimanapun Anda berada, saya doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Kali ini saya akan menceritakan pendakian misteri yang bersumber dari Mas Didit Galaraka. Oke, tanpa basa-basi kita mulai ceritanya saja. Suryana Pradita. Itulah namaku. Nama yang menurutku terdengar sangat bagus. Dipta, begitulah orang tua dan teman-temanku memanggilku. Entah dari mana inspirasi orang tuaku di 29 tahun yang lalu, sehingga mendapatkan nama yang kini menjadi identitasku. Mencari arti Pradipta di belakang namaku itu, aku berprasangka baik. Kalau maksud orang tuaku memberikan nama itu, mungkin ingin aku memanfaatkan bagi setiap orang di masa depan nanti. Dan mungkin teka-teki arti namaku ini akan terkuak di dalam kisahku yang akan aku alami. Selama aku menjalani masa sekolah, tak pernah terpikirkan sedikit pun dalam benakku kalau aku ternyata harus mencintai salah satu kegiatan alam yang sangat menantang. Mendaki gunung. Yah, mendaki gunung. Mendaki gunung adalah hal ekstrim yang kucintai, kemudian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tepatnya saat aku menjalani masa kuliah, aku diracuni oleh Yoyo, teman sekelasku, untuk mendaki gunung bersamanya. Dip, lihat nih, bagus-bagus banget kan pemandangannya. Masih kuingat racun Yoyo yang pertama kali kuterima ketika kami masih berada dalam kegiatan kelas dengan mata kuliah komunikasi data. Untungnya, Pak Yudi, dosennya yang terkenal sangat galak itu, tidak menyadari kalau aku dan Yoyo tengah memperhatikan hal yang lain dan mengacuhkan mata kuliahnya yang sedang berlangsung itu. Di mana itu, Yo? Tanyaku berbisik penasaran, menandakan racunnya sudah sedikit menembus sanubariku. View puncak Cikuray, bro, jawab Yoyo seraya menebarkan senyumnya. Kesana yuk. Lanjutnya. Aku pun tak langsung menjawab ajakannya itu. Aku langsung mengalihkan pandanganku kepada si dosen yang galak itu. Karena sebenarnya aku takut dan tidak enak jika Pak Yudi menyadari kelakuan kami, sehingga dia akan mengeluarkan kami dari ruangan secara paksa. Keluar dari kelas saya. Itulah kata-kata yang kutakutkan saat selalu kudengar jika mahasiswa yang macam-macam di kelasnya. Aku hanya mengisyaratkan kepada Yoyo untuk melanjutkan pembicaraan setelah mata kuliah selesai. Syukur Yoyo mengerti apa yang kuisyaratkan. Di luar kelas setelah mata kuliah selesai, aku yang berhasil diracuni Yoyo langsung antusias menyambut ajakan itu. Hanya saja, aku masih tak berani jika kami mendaki hanya berdua. Yoyo yang mengerti kekhawatiranku memintaku untuk mengajak teman-teman kelas lain.
Dan ajibnya, setelah aku ajak teman-teman yang lain, mereka yang ikut bertambah banyak. Total yang akan mendaki Gunung Cikuray menjadi 16 orang. 2014 menjelang akhir tahun adalah kali pertamanya aku menginjakkan kaki di tanah tertinggi di kota Garut bersama semua teman-temanku yang ikut kala itu. Semua terasa menyenangkan. Mendaki gunung bagai mengandung senyawa kafein yang dapat membuatku kecanduan dibuatnya. Semenjak itu, aku semakin ketagihan untuk terus mendaki gunung-gunung yang lain. Bahkan, aku dan Yoyok dipercaya sebagai orang yang memiliki komando akan kegiatan-kegiatan pendakian di kelasku. Cikuray berlalu April 2015. Aku mengajak teman-temanku kembali untuk menyapa indahnya puncak tertinggi Jawa Barat. Gunung Ciremai, gunung yang katanya terkenal angker seantero Jawa Barat. Sayang 1000 sayang. Sebagian orang yang ikut ke Cikuray tidak bisa ikut pendakian Gunung Ciremai disebabkan oleh kesibukan PKL, praktek kerja lapangan, sementara aku dan teman-teman masih melakukan pendakian belum mendapat tempat untuk PKL. Muncak dulu lah. PKL kemudian. Itu motoku dulu. Sehingga kami masih bebas menginjakkan kaki di mana saja. Tapi, apapun itu, aku bersyukur. Karena saat mendaki Ciremai, aku tidak mengalami hal mistik sama sekali. Tidak seperti apa yang sering diceritakan oleh orang-orang tentang Gunung Ciremai. Tidak. Aku tidak berprasangka seperti itu. Hanya saja, apa yang kami alami selama di Ciremai, semua baik-baik saja. Kami semua merasa senang dan bersyukur dapat kembali dengan selamat ke rumah masing-masing. Memang sih ada pelajaran berharga yang kudapat dari mendaki Gunung Ciremai. Pelajaran itu datang dari temanku, Adi, ketika dia mengalami hipotermia karena harus rela hujan-hujanan di Gua Walet untuk sekedar mendirikan tenda. Tubuh Andi ketika itu perlahan menjadi dingin. Kami semua sempat panik. Menurut penuturannya, dari kaki sampai bawah dadanya mati rasa. Dan Adi mengaku kalau dia sudah merasa ikhlas jika harus mati sore itu. Bayangkan saja, tubuhnya basah kuyup terkena air hujan, dan ia tak bisa mengganti pakaian karena air hujan masuk ke dalam tenda dan membasahi karirnya. Sehingga membuat semua baju gantinya pun basah kuyup. Dan lebih parahnya lagi, dia mengalami keadaan seperti itu kurang lebih 6 jam sebelumnya dan akhirnya dibawakan teh hangat oleh Haris yang peduli dengan keadaannya. Memang salahnya juga. Adi saat minim persiapan dan hanya membawa jaket tipis, sedangkan teman-temanku yang lain membawa perlengkapan yang memadai sehingga keadaan dingin pun dapat teratasi. Bro, besok pagi kita nggak usah muncak ya. Hahaha. Kata-kata itu masih teringat di telingaku dan menjadi bahan candaan setiap kami bertemu. Hari itu, Adi mendadak cengeng. Dasar Adi, padahal sudah capek-capek mendaki dari pos 1 Apoy ke Gua Walet. Kenangan demi kenangan mendaki gunung, sedikit-sedikit mulai tertulis di dalam lembaran kehidupanku. Bahkan sebelum kelulusan dan kesibukan menghampiriku,
Aku selalu menyempatkan diri untuk menikmati indahnya gunung-gunung yang lain. Bukan hanya di kawasan Jawa Barat, beberapa gunung di Jawa Tengah pun sudah pernah aku daki. Tentu, selama itu aku mendaki gunung. Yoyok selalu ada, aku dan dia seperti tidak dapat dipisahkan kalau urusan mendaki gunung. Selalu bersama dan selalu menuai cerita. Sebenarnya masih ada satu gunung di Jawa Tengah yang belum aku daki, yaitu Gunung Merapi. Ingin sekali aku menginjakkan kaki di sana bersama sahabatku itu. Hai Merapi, kapan aku menyapamu? Beberapa bulan kemudian, secara tak sengaja aku melihat notifikasi WhatsApp dari Yoyo yang berisi ajakan mendaki Gunung Merapi. Nggak salah nih. Kucek mataku dengan memastikan setiap baris kalimat yang tersaji dalam pesan itu. Masih dalam perasaan tak percaya, ternyata benar bahwa itu adalah ajakan Yoyo kepadaku untuk mendaki Gunung Merapi. Rasanya kantukku mendadak hilang, berganti dengan perasaan bahagia yang tak terkira. Karena kebetulan juga kuliahku sudah beres dan masih dalam keadaan menganggur. Tak pikir panjang, aku langsung menyetujui ajakannya. Aku pun juga tak lupa mengajak teman-temanku untuk mendaki. Ibang, Gundil, Mulki, dan satu saudaraku, Cukai. Hanya itulah dari sekian banyak teman-temanku yang masih belum mendapatkan pekerjaan termasuk aku dan Yoyo. Sebenarnya ada sedikit was-was di dalam diriku, karena setahun sebelumnya ketika aku melihat berita adanya pendaki yang tewas masuk ke dalam kawah karena terpeleset ketika ia hendak selfie di puncak Garuda. Rasa was-was itu ternyata menghinggapi samubari ibuku juga. Kamu gak usah ke Merapi ya nak. Ibu khawatir. Bukannya aku ingin membangkang perintah ibuku. Namun mengingat ini kesempatan langka bagiku, dan mungkin bisa saja ibuku belum mengetahui bahwa sebenarnya ada kiat-kiat bagi kita para pendaki untuk tetap safety dalam pendakian. Kekhawatiran ibuku itu berusaha untuk mengobati dengan penuh keyakinan dan cinta. Aku hanya bilang, kalau aku akan baik-baik saja dan tidak akan macam-macam selama di sana. Memang butuh waktu agak lama bagi ibuku untuk mengerti. Namun, pada akhirnya hatinya luluh dan terucap kalimat dari bibir manisnya. Semoga kamu dijaga Allah, nak. Ibuku mengisyaratku. Yes, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya ibuku merestui perjalananku untuk mendaki Gunung Merapi. Aku pun tulis pesan kepada teman-temanku. Gue ajak 2 orang lagi ya, Dip. Masih bisa kan? Sahut Mulki. Siapa saja Ki? Tanyaku. 1 hari kemudian, temanku pun mengajak 2 temannya lagi. Gue ajak 2 orang lagi ya, Dip. Masih bisa kan? Sahut Mulki. Siapa aja Ki? Tanyaku. Pacar gue, si Desti, sama teman SMA gue, Ega, jawabnya. Aku melirik ke arah Yoyo yang duduk di depanku. Dari isyarat matanya, aku dapat menangkap Yoyo membolehkan pacar dan teman Mulki itu untuk ikut pendakian. Boleh Ki,
Tapi bisa dijamin kan temen lo itu nggak akan macem-macem? Kalau Desti sih kita udah tahu semuanya lah. Dia mah nggak apa-apa, nggak akan macem-macem, tanyaku. Karena di antara kami semua belum ada yang mengenal Ega kecuali Mulki itu sendiri, gue jamin lah gak akan macem-macem, jawab seraya meyakinkan kami semua. Lantas aku meminta nomor identitas milik Desti dan Ega untuk kuisi dalam formulir pemesanan tiket online. Bersyukurlah masih ada kereta yang dapat menampung kami semua untuk menempuh asa mewujudkan mimpi yang selama ini hanya sebatas khayalan. Kami mendapat jadwal kereta malam hari Rabu yang berangkat pukul 7 dari stasiun Kiara Condong menuju Lempuyangan. Koordinasi hari itu pun berjalan lancar dan sudah diputuskan Yoyo akan bertindak sebagai leader karena dia sudah pernah beberapa kali mendaki Gunung Merapi, sedangkan aku menjadi sebagai sweeper, orang yang memantau rombongan dan keadaan sekitar dari belakang. Suasana sedikit sesak menghiasi lingkungan stasiun. Di stasiun Kiara Condong sebelah selatan ini kami semua menapakkan kaki untuk terakhir kalinya di kota Bandung. Sebelum kami semua berangkat menuju Lempuyangan, aku, Ibang, Gundil, Yoyo, Cukai, Mulki, dan Desti sudah siap dengan semua peralatan. Ki, mana teman lu? Aku sedikit panik mempertanyakan keberadaan Ega. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore. Tapi Ega belum juga menghampiri rombongan kami di luar musola stasiun kala itu. Gundil, Yoyo, Cukai, Ibang memeriksa kembali barang-barang yang sudah berada di dalam karir. Bentar lagi juga datang, rumahnya deket kok dari sini, jawab Mulki, menenangkanku. Itu dia, telunjuk Mulki menunjukkan seseorang yang berawakan sedikit berisi menggunakan kemeja flanel, celana jeans pendek, topi koboi, sepatu gunung sambil menggendong karir di punggungnya di gerbang masuk stasiun. "Ga, sini!" teriak Mulki dari musola stasiun. Orang itu pun menghampiri kami semua. Dia memperkenalkan diri dengan menyalami tangan kami satu persatu. "Halo bang, saya Ega," ucapnya, memperkenalkan diri dan kami pun menyambut hangat kehadirannya. Aku pun beranjak dari duduk untuk menghampiri Yoyo, membantunya memeriksa packing-packingan. "Bentar lagi keretanya datang, sini gue bantuin," tawarku. Di belakangku terdengar percakapan yang menyenangkan antara Mulki dan Ega. Percakapan yang hanya bisa keluar dari sahabat yang sudah sangat dekat. Semua nama hewan di kebun binatang sepertinya sudah disebutkan oleh mereka berdua. Sementara kulihat Desti hanya menyandarkan kepalanya di bahu Mulki sambil memainkan smartphone-nya. Percakapan antara Ega dan Mulki semakin lama terdengar semakin sensitif. Sampai akhirnya ku dengar Ega berkata, "Di Gunung Merapi kita bisa ketemu setan apa saja, bro." Kami berempat, aku, Yoyo, Gundil, dan Ibang, seketika berhenti mengotak-ngatik packingan, kecuali Kucai. Dia seakan tidak peduli dengan kalimat itu. Aku terkejut dengan apa yang dilontarkan teman SMA Mulki itu. Serentak kami berempat menoleh ke arah Ega,